Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mengerjakan tugas mewawancarai orang yang pernah berperan di Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Livia Putri sebagai editor video. Nama saya Naura Elia sebagai pembuat laporan. Perkenalkan, nama saya Aprilia sebagai pewawancara. Nama saya Nindya Maulidita sebagai pewawancara. Nama saya Aulia Zara sebagai pewawancara. Nama saya Nesi Sabila Bestari sebagai videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tugas kemuhammadiyahan ingin melakukan pewawancara kepada orang yang pernah berperan di dalam organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya dan kawan saya sebagai pewawancara. Saya Aulia Zara, Saya Nindya Maulidita, Saya Aprilia. dan narasumber kami. Silakan Ibu perkenalkan diri. Ya, nama saya Sugina SPDMM, tanggal lahir di Kalangan 2 Januari 1963. Lanjut, berapa lama sih Ibu tuh berperan di dalam organisasi Muhammadiyah? Hampir 13 sampai 14 tahun. Yang pertama saya dulu direkrut oleh Ibu PCA ini tahun 2010, saya masih mengajar di SD. Tapi kami hanya bisa ketika waktu itu sudah kalau Sabtu Minggu bisa beraktivitas untuk mewakili rapat PDA atau PWA atau mengaji bulanan. Nah, ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, otomatis waktu saya sudah terikat sangat banyak, jadi nggak bisa longgar melaksanakan dalam organisasi itu dengan full, sehingga hampir stuck di dalam organisasi tersebut karena aktivitas saya yang padat. Ibu, moto hidup apa sih yang Ibu peranin di diri Ibu? Ya, sangat sederhana sekali, yaitu JNS. Apa tuh, Bu? Jalani, nikmati, syukuri. Artinya saya menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa syukur dengan apapun yang Allah berikan pada saya. Kemudian saya menikmati pemberian Allah, apapun itu yang Allah berikan pada saya, baik secara materi maupun secara fisik atau psikis saya, alhamdulillah dengan penuh keikhlasan juga, dengan rasa syukur juga. Kemudian yang terakhir mensyukuri, syukuri. Itu mensyukuri apapun yang Allah berikan pada saya, apapun itu yang Allah berikan pada saya. Lanjut ya, Bu. Pendidikan terakhir Ibu tuh apa sih? Strata 2. Saya mengambil manajemen pendidikan. Lanjut, kalau boleh tahu, Ibu tinggal di daerah mana? Di daerah kurang lebih 200 meter mungkin dari sini, yaitu Gang Gapin, dekat SDN Bendungan Hilir 05. Berarti masih di daerah-daerah sini ya, Bu? Iya, masih sangat dekat. Di bagian organisasi Muhammadiyah mana sih Ibu bergabung? Jadi saya pernah di MKS selama beberapa, satu periode lah gitu. Kemudian ditarik lagi ke sekretaris cabang. Kemudian setelah satu periode, kemudian ditarik ke Dikdasmen, ya kan? Itu lebih dari satu periode ya, karena kemarin ada COVID ya, kalau nggak salah. Kemudian periode sekarang ini 2022 sampai 2027 saya ditarik kembali ke cabang, yaitu menjadi sekretaris cabang. Di organisasi otonom tersebut apa aja yang udah Ibu lakukan? Ya, semampu saya ya. Ketika di MKS saya selalu mendampingi Bu Intan untuk menyantuni anak yatim maupun birrul walidain. Kemudian di
sekretaris, ya saya diperintahkan sama ibu untuk melaksanakan rapat-rapat PDA, BWA dan lain-lain. Saya jalani dengan baik. Kemudian di Dasmen, saya selain membantu Kadif Dasmen, juga saya kadang aktif di perpustakaan. Kemudian akhir-akhir ini saya diminta untuk mendampingi, menjadi guru pendamping anak-anak ya, guru pendamping, karena kuotanya lebih dari yang seharusnya. Kuota anak B itu harinya 15, ini ada 21, sehingga harus 2 guru. Jadi saya menjadi guru pendamping. Nah, di periode sekarang ini selain masih tetap mengajar, saya juga ditarik ke PCA menjadi sekretaris, ya menjalankan apapun yang diperintahkan sebagai sekretaris oleh PCA tenaga. Baik, aku lanjut ya Bu. Iya, silakan. Ada nggak sih Bu persyaratan untuk masuk ke dalam organisasi tersebut? Tentu ada, karena paling tidak itu usianya sudah mencapai ya, sudah yang seharusnya sudah sesuai dengan sebagai Aisyah atau anggota Aisyah gitu. Seharusnya usia dewasa lah gitu. Jadi sebelum masuk ke Aisyah itu harus menjadi anggota Nasyidul Aisyah dulu. Kemudian banyak hal yang harus dipelajari, harus dikenali, harus dipahami di sana tentang kemuhammadiyahan maupun keaisyahan gitu kan. Kemudian setelah itu setelah sudah lama menjadi Nasyidul Aisyah, sudah memenuhi syarat, bisa direkrut menjadi anggota Aisyah. Seperti itu. Berarti banyak juga ya Bu prosesnya. Iya. Terus apa aja sih Bu kegiatan Ibu sehari-hari selain di organisasi Muhammadiyah? Ya, sudah pensiunan ya. Pensiunan atau pensiunan? Ya, di rumah paling utama ibadah. Karena udah usia seperti ibu ini kan mesti harus perbaikan diri, wajib memperbaiki diri, wajib meningkatkan keimanan, ketakwaan, kedekatan diri kepada Allah. Jadi tentunya ibadah selain pekerjaan rumah tangga ya. Rumah tangga kan banyak pekerjaan ya. Paling utama ibadah. Baik. Lanjut, kesan dan pesan Ibu untuk kita nih Bu, pelajar Muhammadiyah itu apa sih Bu? Kesan iya. Kalau kesan mungkin ibu belum punya ya, karena baru mengenal ini kan. Iya. Cuman mengenalnya hanya sepintas berjajar ya. Kalau ada yang bicaranya kurang baik, itu pasti Bu, ayo begitu. Ibu sebagai seorang guru itu nggak bisa melihat anak-anak bersikap yang kurang baik, apalagi di Muhammadiyah kan Aisyah ya, jadi harus jaga sikap lebih baik. Itu satu. Yang kedua, pesan untuk anak-anak semuanya ya, anak-anak itu supaya nantinya menjadi calon generasi penerus kami dengan sebaik-baiknya, maka harus lebih banyak mengenali, lebih banyak memahami apa itu kemuhammadiyahan, apa itu keaisyahan, seperti apa sih seharusnya menjadi anggota Muhammadiyah maupun Aisyah. Kemudian ya seharusnya baik itu nggak usah kami sebutkan, baik itu cara berpakaian, cara bicara, cara berperilaku dan lain-lain, itu harus semua serba dijaga. Karena kita bergerak di bidang organisasi ini, tujuan kita tiada lain adalah untuk mencari ridha Allah. Ya, jadi sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu lillah. Ya, belajar pun harus lillah. Supaya kalau kita lillah, itu mudah oleh Allah. Kalau lillah itu pasti ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, Allah senang. Allah senang pasti akan memberikan kemudahan. Jadi jadilah anak-anak yang terbaik untuk generasi penerus kami, insyaallah nanti ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk kita wawancarai. Sebelumnya maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, tidak apa-apa, Ibu lebih senang. Kalau kalian senang mengganggu Ibu, malah senang Ibu. Yang penting mengganggunya dengan cara yang seperti ini lebih baik kan. Nah, jadi kita sama-sama bertukar pikiran, kan?
jadi pembelajaran juga untuk kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi